Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan admin. Pastinya kalian saat ini sedang berada di channel Sarjana Wibu. Bagaimana kabar kawan-kawan pada hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja. Pada video kali ini, admin akan melanjutkan cerita manhwa yang berjudul Player Who Returned 10,000 Years Later. Dan ini adalah video part yang ke-19. Bagi kalian yang belum mengetahui atau ketertinggalan alur cerita dari manhwa ini, silahkan kalian tonton pada video admin sebelumnya. Untuk link video juga sudah ada di deskripsi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita masuki alur ceritanya. Cerita kemudian berlanjut pada chapter kali ini. Pada awal mulanya, kita diperlihatkan tempat di mana kultus demon akan melakukan ritual untuk memanggil demon tingkat tinggi. Setelah merasa cukup dengan darah yang akan dijadikan sebagai persembahan, pria botak tersebut kemudian memulai aksinya. Ia membaca mantra aneh yang telah ia siapkan sebelumnya untuk melakukan ritual tersebut di sana. Scenes kemudian berpindah memperlihatkan Yeonjo, Hwaeun dan juga Kang Woo yang telah siap untuk memasuki dungeon rank S. Hwaeun mengomentari keadaan di dalam dungeon tersebut sepertinya terlihat buruk. Anggota kultus demon sedang bersembunyi di dalam goa yang ada di dalam gate tersebut. Ada terlalu banyak goa di dalam gate itu, sehingga mereka merasa mustahil untuk bisa menangkap mereka di dalam sana. Bahkan menurut laporan ada aura menyeramkan yang membuat mereka merasakan firasat yang buruk. Tiba-tiba salah satu rekan mereka yang bertugas untuk menyelidiki dungeon tersebut telah tiba di sana. Ia melaporkan tidak mendapatkan hasil ataupun kemajuan dari pemeriksaannya. Namun ia mendengar ledakan yang keras di dalam dungeon tersebut. Echidna menarik pakaian Kang Woo dan menampakkan wajah khawatirnya. Ia merasakan sesuatu yang buruk di dalam dungeon. Ada bau darah yang sangat mengerikan di dalam sana, ucap Echidna. Scenes kemudian kembali memperlihatkan pria botak kardinal dari kultus demon yang sudah melakukan ritualnya. Nampak retakan dimensi muncul di atas kepalanya. Dia berkata, "Aku sudah menunggu momen ini. Tunjukkan kepada kami kekuatanmu yang hebat itu," ucapnya dengan tegas. Walker of Eternity, satu demon tingkat tinggi, berhasil dipanggil olehnya lewat ritual darah. Iblis yang berasal dari neraka Nine Hill, demon kuat yang bernama Oryx. Pria botak itu bersujud di hadapan demon tersebut. Ia mengaku hanyalah makhluk biasa yang mengagumi makhluk demon yang hidup abadi. Oryx bertanya kenapa manusia itu memanggilnya ke sana. "Saya menginginkan darah dan pembantaian para manusia yang tak berguna. Pimpinlah kami yang akan mengikuti Anda menuju keabadian dengan kekuatan demon tak terbatas. Jika saja saya bisa lepas dari kematian dan hidup abadi, saya akan bersedia menjadi bawahan Anda selamanya," ucap pria botak itu. Salah satu mata-mata dari guil pemerintah berhasil melihat kejadian menyeramkan yang ada di sana. Ia melaporkan kepada kapten tim penyelidik dan meminta kapten untuk segera masuk ke dalam sana. Ia juga menjelaskan situasi di tempat itu. Dia melaporkan kalau dirinya telah menemukan goa yang terdapat monster ganas di sana, dan juga ada seorang manusia yang berbicara dengan monster tersebut. Kang Woo menyarankan kepada mereka untuk segera bergerak daripada mereka harus membuang-buang waktu seperti ini. Sepertinya mereka tidak akan mencoba menyembunyikan kejahatan mereka lagi kali ini. Kang Woo dan kawan-kawan pun telah siap untuk segera masuk ke dalam gate tersebut di sana. Scenes kemudian berpindah ke dalam gate rank S yang sedang dalam situasi mengerikan. Demon Oryx yang dipanggil oleh kultus demon kini melompat keluar mengarah ke posisi mereka. Oryx melihat ada sekelompok manusia yang ada di tempat itu. Ia kemudian mendarat di hadapan para hunter yang ada di sana. Demon Oryx tertawa.
Kalian lumayan juga sebagai korban pembantaian pertamaku di tempat ini, ucapnya. Para hunter tidak tahu sama sekali. Mereka kemudian berupaya untuk menyerang monster tersebut dengan kekuatan mereka. Pertarungan pun sudah tak dapat dihindarkan lagi. Serangan dari para hunter berhasil mengenai Oryx dengan telak. Akan tetapi, serangan itu hanya membuat dirinya merasa geli. Oryx malah menyukai serangan-serangan kecil dari para hunter. Ia kemudian mulai menyerang. Hanya dengan satu kali ayunan tangan, Oryx berhasil mengalahkan beberapa hunter dengan sadis. Kang Wu dan kawan-kawan juga telah berada di sana dan melihat situasi pertarungan di hadapan mereka saat ini. Kardinal sangat senang karena pada proses pemanggilan yang pertama saja mereka sudah berhasil memanggil monster sekuat ini. Di masa depan, dia memiliki harapan untuk bisa memanggil demon yang lebih kuat lagi. Satu tujuan mereka adalah membuat dunia tunduk kepada kultus demon. Oryx belum puas dengan satu serangan darinya. Ia mulai menunjukkan wajahnya yang haus akan pertarungan. Para hunter mulai khawatir karena mereka telah melihat betapa kuatnya monster yang ada di hadapan mereka. Kapten mereka kemudian mulai bergerak. Tentu saja sudah semestinya seorang kapten menjadi pelindung bagi rekan-rekannya yang sedang berada dalam kesulitan. Monster Oryx mencoba menyerang sang kapten yang bergerak ke arahnya. Serangan monster Oryx berhasil ditahan olehnya. Namun karena serangan itu terlalu kuat, pria tersebut pun terpental jauh ke belakang. Beruntung salah satu anggotanya memberikan bantuan support kepada kapten mereka. Sang kapten memotivasi rekan-rekannya. Dia benar-benar monster. Tapi janganlah kita merasa takut. Ayo tunjukkan kepadanya kekuatan kita, ucap sang kapten. Nampak Kang Wu menunjukkan wajah anehnya. Padahal situasi di sana sangat mencekam. Yeonju dan Hwaeyeon kini juga telah siap untuk bertarung melawan sang monster. Mereka tidak punya pilihan lain selain mengalahkan monster itu sebelum ia keluar menuju tempat tinggal warga. Kita akan membunuh demon itu di sini, ucap kapten tim penyelidik. Akan tetapi, Kang Wu sama sekali tidak menunjukkan keseriusannya di sana. Kardinal memerintahkan kepada demon Oryx untuk segera memusnahkan manusia-manusia yang ada di hadapan mereka. Oryx menyebut kalau manusia-manusia yang ada di sana tidak ada satupun yang layak untuk ia lawan. Dia bertanya apakah ada lagi yang lebih kuat di antara mereka semua. Sesaat setelah mengucapkan kata-kata tersebut, ia kemudian terdiam karena melihat sesuatu di hadapannya. Ia melihat Kang Wu yang ada di antara manusia tersebut. Monster itu pun terkejut seketika dan mulai memikirkan sesuatu. Kang Wu rupanya telah mengenali sang demon, yaitu si Oryx, demon yang berasal dari Nine Hills. Kang Wu berkeringat dingin. Ia tak menyangka rupanya demon asli yang muncul di sana. Mungkin monster itu sudah mengetahui identitas asli dari Kang Wu. Tentu saja, tak ada satupun demon yang tidak mengetahui Kang Wu. Pada neraka Nine Hills yang paling dalam, terdapat seorang makhluk yang mengalahkan dan menaklukkan semua penghuni neraka. Penguasa kastil Demon King, orang yang menaklukkan 7 penguasa The Nine Hills. Demon yang terkuat di antara semua demon. Dengan banyak sekali julukan, The Predator, yang terkenal dengan sebutan Demon King. Kang Wu sangat khawatir jika demon itu mengungkap siapa sosok asli dari Kang Wu yang menjadi raja di neraka. Monster itu pun dibuat terbelalak matanya setelah meyakini kalau salah satu manusia yang ada di sana adalah Demon King. Oryx bertanya-tanya kenapa beliau berada di sini. Kang Wu nampak malu-malu dan ia tidak akan membiarkan demon itu membongkar identitas aslinya. Kang Wu menyesali kenapa harus demon yang kenal dengannya yang muncul di tempat itu. Kardinal botak yang melihat Oryx gemetar ketakutan, kemudian memanggil namanya. Oryx dengan cepat meminta agar pria botak itu membatalkan permintaannya dan segera mengembalikan dirinya ke dalam neraka. Oryx mengaku kalau dirinya tidak ingin melawan monster yang ada di sana.
Mending aku balik saja ke neraka, ucapnya. Kembali ke neraka adalah hal yang mustahil. Tenang saja Tuan Demon, mereka hanyalah manusia biasa dan lemah, ucap Kardinal. Sambil gemetaran monster itu berkata, apa kau bilang mereka hanya manusia lemah? Dasar botak, kau tak tahu apa-apa. Kau tidak tahu siapa monster itu dan apa saja kekejaman yang telah ia buat sampai sekarang, ucap sang demon. Mereka melihat monster itu bertengkar dengan anggota kultus demon di sana, membuat para hunter menjadi bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Kang Wu kemudian akan melakukan sesuatu. Sepertinya ia salah paham tentang diriku, ucap Kang Wu kepada rekan-rekannya. Monster itu terkejut bukan main melihat Kang Wu yang mulai bergerak. Kang Wu bertanya apakah kau adalah Oryx Orobas. Lewat pesan telepati, Kang Wu menyampaikan pesan agar monster itu tidak banyak bicara. Dan Kang Wu memerintahkan agar demon itu menjawab pertanyaannya. Kang Wu dengan wajah mengerikannya, ia mengatakan kalau Orobas telah merusak rencananya. Orobas bertanya rencana apakah gerangan itu. Kang Wu menunjukkan kekesalannya karena ia tidak suka Orobas balik bertanya seperti itu. Orobas Oryx yang tadinya menyeramkan, kini berubah menjadi monster lucu. Kemunculanmu yang tiba-tiba membuat semuanya menjadi repot. Aku akan memberikan kesempatan kepadamu untuk memperbaiki kesalahanmu, ucap Kang Wu lewat telepati. Tentu saja Orobas akan mengikuti perintah apapun itu. Kang Wu memberikan tawaran kesepakatan. Jika Orobas berhasil melakukan perintahnya, maka ia akan menerima Orobas menjadi bawahannya. Mendengar tawaran itu membuat Orobas semakin bersemangat. Tentu saja ini adalah kesempatan tertinggi dan kesempatan terbaik yang dimiliki oleh Orobas. Dan jika ia menjadi bawahan Demon King, kemungkinan Orobas juga akan mendapatkan sedikit kekuatan dari Kang Wu. Orobas menunduk di hadapan Kang Wu dan siap menerima perintah. Kang Wu memerintahkan kepada Orobas untuk bertarung melawan manusia itu tanpa senjata dan menangkanlah pertarungan itu. Aku perlu melihat kekuatanmu, ucap Kang Wu. Orobas kemudian melempar senjatanya dan ia siap melaksanakan perintah dengan senang hati. Yonjo bertanya-tanya kenapa monster itu tiba-tiba membuang senjatanya. Trik apakah yang akan digunakan oleh Kang Wu untuk mengintimidasinya? Huayun menilai kalau inilah kesempatan terbaik bagi mereka untuk bisa mengalahkan sang monster. Huayun mengeluarkan skill yang disebut dengan Southwind. Dengan cepat Huayun bergerak ke arah monster itu dengan pedang di tangannya. Huayun mengayunkan pedangnya dengan kuat. Seketika itu juga monster Orobas terluka akibat tebasan dari Huayun. Orobas yang marah kemudian menghempaskan pukulan bertubi-tubi ke arah Huayun dan membuatnya terdesak. Yonjo kemudian berkata, sekarang siapa yang menjadi serangga di sini? Huayun berusaha untuk menangkap monster itu agar dia tidak bisa bergerak. Dalam sekejap rantai tersebut berhasil terlilit di tubuh Orobas Oryx di sana. Oryx mengaku kalau manusia di sana lumayan kuat juga. Tanpa senjata, dia tidak bisa menjamin bisa menang melawan mereka. Namun demi lolos dan mendapatkan kepercayaan dari sang Demon King, Oryx akan berusaha keras untuk memenangkan pertarungannya. Saat Oryx mulai mengamuk di sana, Huayun dan rekannya kemudian telah berada di hadapan Orobas. Mereka menebas Orobas dengan telak. Monster itu pun mulai terluka parah. Orobas mulai frustasi karena dirinya tidak bisa mengeluarkan potensi terbaiknya saat bertarung tanpa senjata. Oryx kemudian melihat ke arah belakang, yaitu ke arah Kang Wu yang ada di sana. Kang Wu kemudian menyerang Orobas secara tiba-tiba dari belakang. Orobas bertanya kenapa ini semua terjadi dan apa yang sebenarnya Demon King lakukan kepadanya. Kang Wu kemudian menebas monster itu menjadi dua bagian. Kang Wu rupanya telah menipu Orobas agar tidak bertarung menggunakan senjatanya. Karena kekuatan Kang Wu yang masih banyak tersegel, membuat Kang Wu sebenarnya tidak yakin kalau ia bisa mengalahkan Orobas jika Orobas bertarung dengan senjatanya. Setelah berhasil mengalahkan demon itu, ia pun mendapatkan stat point yang lumayan banyak.
Pemimpin dari kultus demon yang menyaksikan kejadian itu lewat bola cahaya menyebut nama Kang Wu di sana. Ia menganggap Kang Wu adalah serangga pengancam yang harus mereka singkirkan dengan segera. Scenes kemudian berpindah lagi memperlihatkan di dungeon tingkat S. Kang Wu saat ini telah menyerap seluruh demon Oreax yang telah ia kalahkan. Yeonjo bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada demonnya. Kang Wu menjelaskan bahwa demon itu telah mati dan tubuh demon menghilang saat ia mati. Padahal Kang Wu lah yang telah menyerap seluruh energi demon tersebut. Para hunter merasa aneh, apakah memang benar demon menghilang saat mereka mati? Mereka pun telah berhasil menangkap Kardinal Botak yang menjadi dalang pemanggilan monster tingkat tinggi. Hwee Yeon menyebut kalau orang yang mereka tangkap itu adalah salah satu anak buah dari kultus demon. Mereka memang susah untuk menangkap langsung pemimpin dari kultus demon tersebut. Kapten tim penyelidik memukul kepala dari pria kultus demon itu di sana. Pria botak itu menyebut kalau para hunter yang menangkapnya terlalu banyak omong. Pria hunter itu kemudian mengancam akan membunuhnya dengan cara yang kejam. Karena apa yang telah dilakukan oleh Kardinal Botak tersebut kepada anak buahnya. Hwee Yeon meminta agar Kapten Hyun Mo untuk bersabar karena mereka membutuhkan informasi dari pria tersebut. Kardinal itu sungguh merasa frustasi. Bisa-bisanya ia tertangkap karena masalah konyol seperti itu. Tiba-tiba dari tubuh lelaki tersebut muncul aura kegelapan. Kang Wu meminta agar para hunter untuk menjaga jarak dengan pria botak tersebut di sana. Kang Wu menyebut kalau pria bajingan itu terlalu banyak terpapar energi demon, sehingga ia pun berubah menjadi monster dan tidak akan bisa berubah kembali menjadi manusia. Yeonjo kemudian mulai bergerak untuk menghentikannya. Dalam sekejap rantai milik Yeonjo berhasil mengikat tubuh dari pria itu di sana. Yeonjo kemudian mengangkatnya ke udara lalu menghempaskannya dengan kekuatan penuh. Makhluk itu pun telah menghilang dari pakaiannya dan melarikan diri dari Yeonjo. Yeonjo menampakkan wajah kesalnya karena mereka masih belum bisa mencari informasi tentang kultus demon. Kang Wu kemudian menghiburnya dan memberikan motivasi. Mereka telah melakukan yang terbaik, tidak perlu terburu-buru. Kesempatan kita akan datang lagi selama kultus demon aktif, ucapnya. Scenes kemudian berpindah memperlihatkan markas kultus demon. Anggota kultus demon memberikan ucapan selamat kepada pemimpin mereka atas keberhasilan pemanggilan demon pertama. Sekarang mereka akan mulai menjalankan rencana utama mereka. Akan tetapi, pemimpin mereka merasakan firasat buruk karena demon yang sudah mereka panggil bisa dikalahkan dengan mudahnya. Rencana utama mereka akan menambahkan stat demon dan meningkatkan kekuatan dari kardinal. Pemimpin mereka masih memikirkan kenapa bisa demon dari neraka saja masih bisa dikalahkan dengan sangat mudah. Apakah ini semua karena Kang Wu? Padahal orang terkuat di sana saat ini adalah Yeonjo. Tapi demon itu mulai bertingkah aneh setelah bertemu dengan Kang Wu. Selama ini, Kardinal hanya mengira kalau Kang Wu itu adalah bocah naif. Bawahannya kemudian menyampaikan satu laporan lagi. World Ranker, terutama Fujimoto Ryuma, sepertinya telah memulai pergerakan dan sudah melakukan pertemuan dengan pemerintah Jepang. Setelah mengetahui informasi tersebut, Kardinal langsung memusnahkan salah satu bawahannya yang ada di hadapannya. Beraninya kau menyampaikan berita itu dengan santai. Kalian tampaknya tidak terlalu peduli dengan keuntungan kita. Demon pertama yang dipanggil juga telah dihancurkan seperti serangga. Masalah Fujimoto Ryuma ini, apakah kalian anggap sebagai masalah kecil? Tanya Kardinal dengan penuh amarah. Kardinal memerintahkan agar mereka mengubah cara atau metode untuk menjalankan rencana utama mereka. Meski metode itu akan mendeklarasikan perang terhadap seluruh negara yang ada di dunia. Kardinal memerintahkan kepada mereka untuk mempersiapkan rencana tersebut di stasiun Yiso. Beberapa hari kemudian, di stasiun Yiso, warga yang sedang beraktivitas di sekitar kota
dikejutkan dengan kemunculan sesuatu. Ada retakan gate yang muncul di atas mereka. Entah apa yang akan terjadi berikutnya. Sungguh cerita ini semakin menarik untuk kita nantikan. Bagaimanakah lanjutan ceritanya? Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Dan ini adalah akhir dari cerita pada video kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita pada video kali ini? Silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini. Like video ini jika kalian suka, serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Admin izin pamit undur diri dan admin ucapkan terima kasih banyak.